Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama 3 teman saya CGB akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual praktek coaching. Pada kesempatan kali ini saya bertindak sebagai coach, kemudian Pak Didi sebagai coach dan sebagai pengamat yaitu Pak Agus. Sebelum kita memulai praktik coaching, saya akan membacakan permasalahan yang dihadapi. Pak Kumaidi merupakan guru kelas yang mengajar di kelas 5. Akhir-akhir ini saat melakukan pembelajaran di kelas, terlihat anak-anak yang diajar kurang begitu antusias dalam menyerap materi yang diajarkan. Sehingga ketika dilaksanakan teks sumatif pada akhir pembelajaran, nilai anak-anak banyak yang kurang mencapai KKM. Pak Kumaidi menemui Pak Didi dan meminta saran sekaligus berbagi pengalaman dengan kejadian tersebut. Itulah permasalahan yang akan dibahas pada praktek coaching hari ini. Sebelum kita menyaksikan praktek coaching, marilah kita saksikan praobservasi yang akan dilakukan oleh pengamat Bapak Agus dan sebagai coach adalah Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok mau jadi coach ya Pak Didi? Betul sekali Pak Agus. Ya, alhamdulillah, semoga saja nanti kedepannya bisa memberikan manfaat kepada Pak Kumaidi yang sedang mempunyai sebuah masalah ya Pak. Amin. Kalau amin, boleh insya Allah, Pak. tanya Pak, punya target untuk apa sih yang akan Pak Didi lakukan kepada Pak Kumaidi Pak? Terima kasih Pak Agus. Untuk rencana target yang ingin saya capai dalam kegiatan coaching nanti antara saya di sini sebagai coach dan Bapak Kumaidi sebagai coachee, saya ingin menggali informasi terkait persoalan yang dihadapi oleh Pak Kumaidi. Kemudian saya juga ingin si coach itu nanti mampu menentukan tujuan utama yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching nanti. Kemudian prioritas apa yang kira-kira yang akan dilakukan oleh si coach. Dan kemudian yang terakhir adalah si coach mampu menentukan jangka waktu target yang akan dicapai untuk menemukan solusi tadi Pak Agus. Oh iya, bagus Pak. Selain target itu tadi, Pak Didi punya penguatan apa sih yang bisa diberikan oleh coach kepada coaching-nya Pak? Untuk bentuk penguatan yang bisa saya berikan kepada si coachee ada beberapa Pak. Yang pertama, saya akan memberikan presence atau kehadiran penuh dalam kegiatan coaching, di mana nanti si coachee itu bisa merasakan empati dan kehadiran saya, sehingga dia dapat mampu menemukan Pak solusi permasalahan yang dihadapi untuk dapat menggali potensi dari dirinya sendiri. Kemudian saya di sini hanya akan mempertegas dari ide-ide gagasan beliau agar mampu menemukan solusinya Pak. Bagus Pak. Saya rasa semoga penguatan yang Pak Didi berikan nantinya kepada coachee bisa berhasil maksimal, dan saya harapkan diberikan masukan-masukan yang positif agar Pak Kumaidi yang sedang mempunyai masalah dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik dan bisa menjalankan solusi yang Pak Kumaidi berikan kepada dirinya sendiri. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Kumaiti. Mohon maaf mengganggu waktunya ini Pak Didi. Apakah ada waktu sebentar? Saya ingin bertukar pikiran dengan Pak Didi. Ada Pak, ada sekali untuk Pak Kumaiti. Ya, bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Iya ini Pak Didi, saya ada sedikit masalah. Saya ingin sharing dengan panjenengan terkait pembelajaran di kelas saya Pak. Oh begitu ya Pak Kum ya. Silakan duduk Pak, mari Pak, sini Pak. Kita diskusikan bersama-sama permasalahan panjenengan dan semoga nanti Bapak dapat menemukan solusi atau jalan keluar yang terbaik dari permasalahan Pak Umaidi yang sedang dihadapi. Iya Pak, harapan saya setelah kita melakukan diskusi ini ya Pak ya, saya dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas saya Pak. Iya Pak. Oke Pak Kumadi. Iya Pak. Kalau boleh tahu ada apa dengan pembelajaran yang Pak Umaidi hadapi di kelas Bapak? Begini Pak, kronologinya ya Pak ya. Ketika saya memberi pembelajaran Pak, saya perhatikan murid-murid di kelas saya itu tidak terlalu antusias dalam menyerap pembelajaran yang saya berikan Pak. Padahal saya merasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu telah maksimal, tetapi tetap saja anak tidak paham, sehingga ketika tes sumatif nilai anak-anak itu banyak yang di bawah KKM Pak. Kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak Pak Humaydi itu kurang antusias dan nilainya rendah? Menurut Pak Humaydi, apa itu kira-kiranya itu? Menurut saya yang menyebabkan anak-anak kurang antusias itu dan nilainya rendah karena anak-anak malas belajar Pak. Dalam pembelajaran itu kan anak-anak ramai sendiri. Saya sering Pak menegur, tapi ketika beberapa selang waktu kemudian anak-anak ramai kembali dan kejadian itu terus berulang terus Pak. Kira-kira anak-anak atau murid-murid Pak Umaidi itu tertarik tidak sih dengan pembelajaran yang Pak Umaidi terapkan di kelas itu? Nah itu Pak, kalau saya perhatikan ya Pak ya, anak-anak itu tidak antusias Pak terhadap pembelajaran yang saya terapkan. Kurang ada motivasi kayaknya begitu ya Pak ya? Iya Pak, iya betul sekali. Biasanya Pak Umaidi itu dalam mengajar pakai media atau metode apa Pak? Media ya Pak ya, biasanya ya saya menggunakan modul atau buku paket yang telah disediakan oleh sekolah Pak. Selain itu saya juga memberi catatan-catatan kecil di papan tulis. Oh, jadi panjenengan hanya menggunakan media itu kemudian diselingi dengan mencatat di papan tulis, begitu ya Pak ya? Iya betul Pak, iya betul Pak. Saya bingung Pak, selain pakai itu harus pakai media atau metode apa lagi itu saya masih bingung Pak. Oke Pak Komedi. Pak Komedi selain menggunakan metode tadi yang Pak Komedi sebutkan, kira-kira Pak Komedi pernah tidak menggunakan media atau metode lain selain itu Pak? Metode atau media ya Pak ya? Iya pernah Pak, pernah. Apa saja itu Pak? Sementara ini sih saya menggunakan diskusi kelompok Pak. Oke Pak, kalau boleh saya simpulkan bahwa anak-anak atau murid-murid dari Pak Komedi di kelas 5 itu nilainya rendah di bawah KKM itu karena ketika belajar kurang antusias, kurang motivasi, gitu ya Pak ya? Iya Pak, kurang lebih begitu Pak.
Oke Pak Kumedi. Menurut Pak Kumedi, kira-kira ada cara lain tidak supaya anak-anak kelas 5 itu lebih tertarik dalam pembelajaran, kemudian anak-anak juga antusias dalam pembelajaran, kemudian juga fokus, Pak? Cara lain ya Pak ya? Iya Pak. Oh iya Pak, ada cara lain Pak. Pertama saya akan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah Pak. Di sekolah kan sudah ada proyektor Pak. Mungkin saya dapat memanfaatkan dalam pembelajaran, misalnya untuk menampilkan PowerPoint, menampilkan gambar, ataupun video yang pembelajaran yang bisa diambil dari internet Pak. Nah, itu Pak Kumedi. Dari apa yang sudah panjenengan sampaikan tadi, kira-kira apa yang bisa panjenengan lakukan ke depannya, Pak? Seperti yang tadi saya sampaikan ya Pak ya, saya akan mengajar dengan memanfaatkan proyektor Pak, untuk menampilkan video PowerPoint, video-video pembelajaran yang saya unduh dari internet maupun di YouTube Pak. Bagus sekali Pak Kumedi. Saya sepakat dengan panjenengan. Terus ada hal lain tidak Pak Kumedi yang kira-kira bisa Pak Kumedi lakukan selain itu? Ada Pak, ada. Saya juga ingin menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif Pak. Rencananya Pak, disesuaikan dengan mata pelajarannya dan materinya Pak. Bagus itu Pak, bagus sekali. Kalau boleh tahu metode apa saja Pak yang akan Pak Kumedi lakukan? Banyak sih Pak. Sebelumnya saya pernah browsing berbagai metode pembelajaran. Hanya saja metode ini belum pernah saya terapkan dalam pembelajaran. Misalnya saat pembelajaran IPAS ya Pak ya, dengan materi perubahan wujud benda. Menurut saya salah satu metode yang dapat digunakan yaitu dengan metode percobaan Pak. Metode percobaan yaitu mengajarkan siswa atau murid-murid itu menggunakan aksi berupa praktikum atau percobaan langsung Pak, sehingga anak-anak melihat proses dalam pembelajaran itu secara langsung. Dan untuk materi-materi yang lain juga kayaknya bisa disesuaikan dengan metode yang tepat Pak. Iya. Bagus Pak, bagus. Dengan ambil sudah tepat sekali Pak Kumedi. Saya setuju dengan ide Bapak. Syukurlah Pak, kalau begitu saya merasa lega Pak. Syukurlah Pak Kumedi, sekarang saya juga merasa lega. Lalu dari rencana tadi, kira-kira komitmen apa yang akan panjenengan lakukan Pak untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal ini ya Pak ya, mulai nanti malam atau setelah pertemuan kali ini ya Pak ya, saya akan membuat materi pembelajaran dengan PowerPoint Pak, kemudian membuat video pembelajaran dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan, kurang lebih seperti itu Pak. Iya Pak Kum. Komitmen tadi kan tentunya membutuhkan dukungan Pak Kum, betul ya? Oh iya Pak. Lalu kira-kira bentuk dukungan seperti apa, kemudian siapa saja yang terlibat untuk dapat membantu Pak Kumedi dalam melakukan komitmen tadi? Mungkin saya dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan Pak Andi Pak. Guru lain itu sih Pak yang telah menerapkan model pembelajaran seperti ini. Karena kalau diperhatikan Pak Andi sukses Pak dalam membuat anak-anak menjadi antusias. Kemudian saya juga akan menyusun RPP Pak, yang tentunya langkah-langkahnya dan metodenya disesuaikan dengan keinginan siswa. Ide bagus Pak Kum, saya setuju. Saya yakin Pak Kumedi itu nanti mampu dan bisa menjalankan tugas tersebut dengan baik dan lancar. Saya juga yakin nanti murid-murid Bapak itu akan termotivasi dan semangat lagi dalam belajar. Semangat ya Pak Kum ya. Amin. Terima kasih banyak ya Pak Didi atas waktu dan pikirannya mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya jauh merasa lebih lega Pak.
Alhamdulillah. Amin. Sama-sama Pak Komedi ya. Ya. Kalau begitu saya mohon izin ya Pak ya. Kebetulan anak-anak sudah menunggu untuk pembelajaran berikutnya. Oh gitu ya Pak Komedi ya. Oke Pak, jangan sungkan-sungkan ya Pak. Nanti kalau ada kepentingan lagi bisa datang, bisa ngobrol-ngobrol lagi biar kita lebih banyak pengalaman dan wawasan. Monggo Pak Komedi, silahkan. Ya Pak. Sekali lagi terima kasih ya Pak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses Pak Komedi. Alhamdulillah, kegiatan coaching telah selesai. Ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam kegiatan coaching kali ini. Yang pertama adalah untuk komunikasi, bahasa yang digunakan sudah baik, terus kegiatannya juga sudah komunikatif antara coaching dengan coachingnya. Kemudian percakapan sudah berjalan dengan lancar, sudah berjalan dengan normal. Kemudian yang kedua adalah gesturnya coachnya sudah menunjukkan bahwa kegiatan coaching itu sudah berjalan natural, sudah berjalan dengan baik, sudah tidak kaku lagi. Terus kemudian yang ketiga, coach sudah mampu menuntun coach untuk menyimpulkan masalahnya, sudah mampu menuntun coach untuk menghadirkan solusi dari permasalahannya. Yang keempat, praktek coach ini sudah dapat dikatakan menggunakan Alur Tirta, karena dalam percakapan tersebut sudah terdapat berbagai macam pertanyaan, kemudian jawaban dari coach yang memang sudah menunjukkan bahwa kegiatan percakapan sudah menggunakan Alur Tirta. Dan yang terakhir, solusi yang diutarakan atau diungkapkan oleh coach sudah sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapinya. Semoga permasalahan tersebut lekas selesai, dan apa yang menjadi harapan Bapak Kumaidi sebagai coach terhadap permasalahan yang dihadapinya dapat diselesaikan dan dapat menghasilkan sebuah solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching dengan menggunakan Alur Tirta, di mana saya sendiri Didi Nursiadi sebagai coach dan coachnya Bapak Agus Wahyu Kusumajati dan pengamatnya Bapak Kumaidi. Untuk topik permasalahan kegiatan coaching yang akan saya laksanakan yaitu Pak Didi sebagai coach ingin meminta bantuan kepada Pak Agus sebagai coach untuk melaksanakan kegiatan coaching tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Didi dalam pengelolaan pembelajaran di kelasnya di akhir-akhir ini. Pak Didi menerapkan kegiatan segitiga restitusi yang dilakukan di kelasnya itu masih belum optimal. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Kumaidi. Monggo Pak. Selamat pagi nih Pak Agus. Bagaimana keadaannya Pak Agus? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana dengan sehat juga kan mestinya?
Iya, alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Insya Allah kan besok Pak Agus akan mempraktekkan coaching ya Pak ya. Oh iya, Tentunya pagi. tentunya sudah banyak persiapan ini. Kalau boleh tahu rencana Pak Agus untuk besok pagi, target yang akan dicapai itu apa Pak? Eh, untuk target ya Pak, untuk targetnya pastinya saya akan mencoba membantu Pak Didi sebagai coach yang sedang mempunyai masalah Pak. Yang pasti yang pertama tentu saja saya akan mencoba menggali informasi terkait persoalan yang sedang dialami Pak Didi, kemudian tujuan utama apa yang nanti akan dicapai setelah mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dialami oleh Pak Didi, Pak. Yang kedua, saya juga akan mencoba mencari prioritas apa sih yang akan dilakukan Pak Didi sebagai coach yang sedang mempunyai masalah. Selain itu, saya juga akan berusaha menggali strategi-strategi apa yang ada dalam diri Pak Didi agar nantinya mampu menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir, pastinya jangka waktu untuk penyelesaian itu berapa lama. Jadi biar target penyelesaian masalah itu tidak terlalu lama sehingga pekerjaan lain tidak ada yang terganggu, Pak. Sepertinya itu. Iya Pak. Artinya gini ya Pak ya. Artinya kan berarti Pak Agus mempunyai prioritas utama ya Pak ya untuk bisa menyelesaikan masalah yang akan dihadapi oleh Pak Didi nantinya ya Pak ya. Iya Pak. Kalau berarti Pak Agus sudah mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk bisa menyelesaikan atau bisa menggali potensi yang ada dalam diri Pak Didi. Gini Pak, rencana saya sih memang saya akan berusaha memberikan penguatan-penguatan yang positif kepada Pak Didi. Jadi biar nanti ketika Pak Didi menggali strategi sampai dengan menentukan tujuan penyelesaian masalahnya bisa sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian tidak mengganggu pekerjaan yang lain, dan apa yang dilakukan Pak Didi itu nyaman untuk beliau. Jadi ketika beliau sedang mengerjakan solusi masalah untuk siswanya, untuk muridnya, itu juga kondisi Pak Didi juga senang. Jadi kembali ke siswa, ketika siswa itu melihat gurunya senang, otomatis siswa juga akan merasa senang juga. Saya pikir seperti itu, Pak. Bagus Pak, bagus. Semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya untuk acara besok paginya ya Pak ya. Ya Pak, ya. Terima kasih Pak. Ya Pak, sama-sama. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Agus. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Pak Didi. Ada apa ini Pak? Kok tumben? Gak seperti biasanya loh. Tadi telepon mau minta waktu. Ada apa ya Pak? Ya Pak Agus. Maaf ya Pak. Saya jadinya nggak enak nih Pak. Takut mengganggu waktunya Pak Agus. Apa Pak? Santai saja lah. Gimana sih Pak? Ada apa sih? Begini Pak Agus, saya mau minta waktu buat ngobrol dengan Bapak. Saya ingin menyampaikan unek-unek, ingin curhat gitu Pak Agus. Iya, dengan senang hati Pak Didi. Oh iya, saya lihat akhir-akhir ini
Pak Didi seperti nggak seperti biasanya ya. Saya perhatikan sering merenung sendiri, seperti ada yang sedang dipikirkan loh. Betul sekali Pak Agus gitu. Memang akhir-akhir ini itu saya seperti mendapati masalah sehingga saya tidak seperti biasanya itu Pak Agus. Yang pasti harus tetap tenang Pak Didi. Dibuat slow saja. Insya Allah nanti cepat selesai. Oh iya, kira-kira Pak Didi punya harapan apa sih nanti setelah percakapan ini selesai, Pak? Harapan saya nanti setelah berdiskusi dengan Pak Agus, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Pak. Saya ingin menemukan solusi bagaimana cara membangun kolaborasi yang positif, yang kuat, agar semua warga sekolah itu terlibat, Pak, dalam mewujudkan disiplin positif di kelas. Oh iya, baik Pak Didi. Kalau boleh tahu ya, kira-kira masalahnya apa ya Pak Didi? Coba Pak Didi ceritakan apa yang sedang Pak Didi rasakan sekarang. Semoga saja saya bisa membantu permasalahan Pak Didi, Pak. Terima kasih Pak Agus. Begini Pak, di kelas 6 ini murid-murid saya itu saya rasakan kok belum bisa melaksanakan kegiatan yang menjunjung keyakinan kelas, Pak, di mana keyakinan kelas yang dibangun bersama, dibuat bersama, berdasarkan kesepakatan bersama itu belum dijalankan secara optimal, Pak Agus. Saya masih sering menjumpai murid-murid saya itu kok masih rendah kesadarannya dalam membangun keyakinan kelas itu, sehingga kelas yang saya ampu ini belum mencerminkan lingkungan kelas yang aman, nyaman, sehingga pembelajaran belum berjalan secara optimal. Oh gitu. Gitu Pak Agus. Iya Pak. Baik Pak. Kira-kira menurut Pak Didi, gambaran kondisi kelas Pak Didi itu seperti apa sih? Mungkin bisa digambarkan lebih jelas lagi sehingga menyebabkan keyakinan kelas di kelas Pak Didi itu belum berjalan optimal, Pak. Baik Pak Agus. Untuk gambaran di kelas saya, di mana tadi saya sampaikan kepada Pak Agus, itu keyakinan kelas itu belum dijalankan secara optimal itu lebih spesifiknya itu saya sering menjumpai murid-murid saya itu ada beberapa Pak yang suka datang terlambat, kemudian bermain sendiri ketika sedang pembelajaran, sering gaduh ketika waktu itu saya tinggal ke kantor. Kemudian juga saya jumpai ada beberapa murid saya yang suka dan sering membuang sampah di sembarang tempat, Pak Agus. Itu kok bisa seperti itu ya Pak? Kira-kira Pak Didi tahu enggak alasan murid itu kenapa bisa berperilaku seperti itu ya Pak Didi? Kalau menurut saya sih kondisi itu karena kurangnya kolaborasi Pak Agus, kerjasama dari semua warga sekolah, kemudian keterlibatan orang tua atau wali murid juga Pak Agus. Kurangnya kerjasama atau kolaborasi, begitu ya Pak? Iya Pak. Iya Pak. Menurut Pak Didi, kolaborasi seperti apa sih yang bisa membantu Pak Didi dalam menerapkan keyakinan kelas di kelas Pak Didi, Pak? Menurut saya kolaborasi yang saya harapkan itu kolaborasi yang ideal itu di mana semua yang terlibat dalam lingkungan sekolah, baik itu guru, murid, kepala sekolah, juga keterlibatan wali murid,
itu bersama-sama mempunyai perspektif yang sama, kesadaran yang sama untuk dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, saling bahu-membahu, saling mendukung, sehingga nanti diharapkan akan terwujud apa yang saya harapkan tadi, Pak Agus. Iya. Betul Pak Didi. Selain itu tadi terkait kolaborasi seluruh warga sekolah untuk mendukung disiplin positif di kelas, menurut Pak Didi ada ndak unsur pendukung lainnya yang di luar itu tadi loh Pak? Selain warga sekolah, menurut saya kolaborasi yang penting juga harus dilibatkan peran orang tua atau wali murid, Pak Agus. Ya. Karena keterlibatan orang tua atau kolaborasi dari pihak sekolah dengan orang tua itu akan sangat membantu dalam memberikan penguatan kepada murid untuk membangun kesadaran bersama dalam melaksanakan disiplin positif. Selain itu juga sebagai media kontrol, Pak Agus, bagi sekolah terkait pengawasan murid di rumah, sehingga nanti diharapkannya itu terjadi keselarasan, Pak Agus, keselarasan antara pembiasaan positif di sekolah dan di rumah. Menurut saya seperti itu, Pak Agus. Betul itu, betul sekali apa yang disampaikan Pak Didi itu. Oh iya Pak Didi, kalau boleh tahu bagaimana kondisi kolaborasi yang terjadi di kelas Pak Didi saat ini, Pak? Kondisinya masih sangat rendah, Pak Agus. Belum terjadi kolaborasi yang kuat yang dibangun atas kesadaran bersama. Bisa lebih spesifik lagi, Pak? Tolong diceritakan dong. Bisa, Pak Agus. Iya, bisa, Pak Agus. Kolaborasi di sekolah kami yang tercipta itu belum maksimal, Pak Agus. Di beberapa kelas lain itu belum menerapkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, sehingga itu sangat mengganggu terhadap apa yang menjadi program saya di kelas saya, sehingga menjadikan pengawasan atau kontrol guru dalam menjalankan disiplin kelas tadi itu belum dapat dijalankan secara maksimal. Kurang lebihnya seperti itu, Pak Agus. Iya Pak Didi, betul sekali itu. Terus kira-kira menurut Pak Didi idealnya seperti apa sih kolaborasi itu, Pak? Ya tadi Pak Agus, idealnya ya kolaborasi tersebut itu terbangun atas kesadaran bersama, di mana itu kondisi semua warga sekolah yang terlibat saling bahu-membahu dalam membangun semangat kebersamaan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta menyenangkan bagi murid, Pak Agus. Oke, betul sekali itu, Pak. Sekarang Pak Didi sudah mengenali nih letak permasalahan yang Pak Didi hadapi sekarang, serta kondisi ideal yang Pak Didi harapkan ya, Pak. Menurut Pak Didi, kira-kira langkah apa saja yang menurut Pak Didi harus tempuh untuk menyelesaikan masalah itu, Pak? Menurut saya sih langkah-langkah yang bisa ditempuh beberapa diantaranya, yaitu yang pertama, saya akan mencoba berkomunikasi terlebih dahulu, Pak Agus, dengan kepala sekolah. Saya harapkan nanti akan terbangun perspektif yang sama antara saya dan kepala sekolah atas permasalahan saya tadi. Di samping juga saya akan mengajak rekan sejawat untuk diskusi atau istilahnya tutor teman sejawat untuk menjalin kolaborasi dalam diskusi tadi, Pak Agus. Benar sekali Pak Didi. Saya setuju dengan yang langkah yang Pak Didi tempuh. Terus selain langkah tadi, ada enggak yang Pak Didi bisa tempuh, Pak? Ada, Pak Agus. Saya kira langkah lain yang bisa saya tempuh yaitu saya coba akan meminta izin kepala sekolah saya, Pak Agus, untuk bisa mengundang orang tua atau wali murid siswa dari kelas 6
Tujuannya saya yaitu saya ingin memberikan pemahaman dan menyamakan perspektif dari pihak sekolah dengan orang tua murid untuk bagaimana membangun disiplin positif bagi murid demi kelancaran dan berkesinambungan dari program keyakinan kelas tadi Pak Agus. Betul Pak Didi. Saya sepakat itu. Oh iya Pak Didi. Itu kan tadi terkait kolaborasi ya, sebagai pendukung Iya, Pak. dalam penerapan disiplin positif di kelas Pak Didi ya Pak. Betul sekali Pak Agus. Terus untuk penanganan terhadap murid Pak Didi yang melanggar keyakinan kelas, kira-kira langkah apa yang akan Pak Didi lakukan? Ketika saya menjumpai murid-murid saya melanggar keyakinan kelas, itu langkah yang akan saya ambil adalah saya akan mencoba menerapkan kegiatan pembinaan melalui pendekatan restitusi Pak Agus. Harapan saya melalui pendekatan restitusi, saya akan dapat menangani masalah-masalah yang muncul tadi, sehingga saya dapat menyelesaikan permasalahan secara manusiawi, secara efektif, di mana dibangun atas kesadaran murid untuk berubah. Seperti itu Pak Agus. Wah, langkah yang Pak Didi ambil sudah tepat sekali Pak. Saya sangat setuju sekali dengan ide Pak Didi itu Pak. Syukurlah Pak. Sekarang saya merasa lega Pak, tidak bingung lagi, karena saya sudah mendapatkan pencerahan dari Pak Agus bagaimana seharusnya saya bisa mengambil sikap, mengambil langkah ketika saya menghadapi sebuah permasalahan, terkhusus permasalahan yang saya sedang hadapi ini Pak Agus. Syukurlah Pak Didi. Saya juga ikut merasa senang melihat Pak Didi sekarang sudah lega kembali. Oh iya Pak Didi, dari rencana Pak Didi tadi, komitmen apa yang akan Pak Didi lakukan untuk menjalankan rencana tersebut Pak? Untuk komitmen yang akan saya lakukan, yang akan saya laksanakan untuk menjalankan rencana saya tadi, saya akan secepatnya Pak Agus untuk melakukan eksekusi rencana tadi, yaitu dengan menjalin komunikasi dengan semua yang terlibat di dalamnya, baik itu kepala sekolah, rekan sejawat, maupun keterlibatan orang tua, demi terrealisasinya apa yang menjadi rencana saya tadi. Harapannya nanti dapat berjalan secara berkesinambungan dan selaras bagus antara pembiasaan yang dilakukan di sekolah dengan pembiasaan yang dilakukan di rumah. Iya, betul sekali itu Pak Didi. Terus, dukungan apa yang kira-kira Pak Didi butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut Pak? Dukungan Pak Agus ya. Iya betul. Tentunya itu saya sangat harapkan sekali dukungan sebagai penguatan bagi saya untuk bisa melaksanakan rencana dan komitmen tadi. Dukungan yang saya harapkan tentunya dari semua pihak yang terlibat, baik itu dari murid-murid saya, kepala sekolah saya, rekan sejawat, kemudian dukungan juga dari pihak orang tua atau wali murid. Karena tanpa dukungan mereka, usaha atau ikhtiar saya itu akan sia-sia Pak Agus. Saya kira seperti itu. Iya, betul sekali itu Pak Didi. Tanpa adanya dukungan dari semua yang terlibat, maka usaha yang Pak Didi lakukan pasti akan sia-sia. Ide yang bagus sekali Pak Didi. Semoga dapat segera terrealisasi dan kondisi di kelas Pak Didi sesuai dengan kondisi ideal yang Pak Didi harapkan. Dan saya yakin Pak Didi bisa menyelesaikan permasalahan ini. Mudahlah menurut ke Pak Didi. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Agus atas support dan masukannya. Saya juga mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Agus atas waktu yang diberikan Pak Agus serta pencerahannya. Alhamdulillah sekarang saya sudah merasa lega dan tercerahkan. Sekali lagi Pak Agus, saya mengucapkan terima kasih. Semoga Pak Agus selalu diberikan kebaikan dan keberkahan atas apa yang menjadi Pak Agus lakukan untuk dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Sukses selalu juga buat Pak Agus. Amin, sama-sama Pak Didi. Sukses juga buat Pak Didi.
Oh iya Pak Agus, saya mohon maaf nih Pak, saya kok ada kegiatan lain Oh gitu. sehingga Iya, iya, saya iya. berniat mengakhiri kegiatan percakapan kali ini. Nanti saya harapkan di lain waktu Pak Agus berkenan untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut terkait dengan masalah-masalah saya. Seperti itu Pak. Iya Pak Didi. Nggak apa-apa, saya juga merasa senang kok Pak. Monggo saja kalau Pak Didi ada apa-apa lagi silakan datang kemari Pak. Terima kasih Pak Agus. Harapan saya juga Pak Agus tidak kapok ya Pak. Iya Pak. Tetap Iya. berkenan, iya tetap welcome ketika saya membutuhkan Pak Agus. Iya. Sekali lagi terima kasih Pak Agus. Saya Ya. pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Didi. Monggo. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Pak Didi dan Pak Agus ya yang telah melakukan praktek coaching. Saya sebagai pengamat ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait refleksi dari praktek coaching yang dilakukan oleh Pak Didi dan Pak Agus. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah secara keseluruhan bahwa praktek coaching ini telah berjalan dengan baik, dengan lancar. Praktek coaching ini telah menggunakan alur tirta, yaitu tadi ada tujuannya, kemudian ada identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya, dan ada tanggung jawab yang akan dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa gestur atau bahasa tubuh dari praktek coaching ini, baik coach dan coacher itu telah menunjukkan kehadiran yang penuh. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa coach dalam hal ini Pak Didi telah mempraktekkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coacher yang dipraktekkan oleh Pak Agus mampu menjawab dengan gamblang, dengan jelas, terukur, terarah, dan mampu dipahami. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa coach yang telah dipraktekkan oleh Pak Didi ini telah menemukan atau telah membimbing coacher dalam menemukan solusi, sehingga diharapkan si coacher ini yang dipraktekkan oleh Pak Agus ini terselesaikan permasalahannya. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengamat percakapan coaching antara Pak Didi dan Pak Agus. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kali ini kami akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu praktek coaching dengan alur tirta. Di sini sebagai coach adalah Bapak Kumaidi, sebagai coach adalah saya sendiri Agus Wahyu, sebagai pengamat adalah Bapak Didi Nur Setiadi. Prolognya adalah Pak Agus seorang guru SMP yang sudah senior, namun beliau belum pernah mendapatkan tugas sebagai pembina kegiatan sekolah. Karena di sekolah tersebut beliau masih baru atau dia sebagai guru pindahan. Saat ini ada perlombaan LCC Matematika yang wajib diikuti oleh seluruh sekolah. Sebagai seorang guru senior, beliau diberi tugas oleh kepala sekolah untuk memilih murid serta memberikan bimbingan agar mampu mendapatkan juara umum seperti tahun sebelumnya. Sebelum praktek coaching kita mulai, kita simak dulu percakapan pra-observasi antara pengamat dan coach. Terima kasih Pak Agus atas waktunya.
Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching, tapi sebelum kegiatan saya akan melakukan kegiatan praobservasi dulu. Selamat malam Pak Humaidi. Selamat malam Pak Didi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah wa syukurillah baik-baik saja Pak Didi. Bagaimana kabar Pak Didi? Alhamdulillah Pak, sehat juga Pak. Syukur alhamdulillah ya Pak Gum. Gimana Ya. Pak Gum? Sudah siap untuk rencana target kegiatan coaching yang akan dilakukan nanti? Insya Allah siap Pak. Insya Allah. Alhamdulillah. Kira-kira nanti prioritas apa Pak yang ingin dikembangkan oleh Pak Humaidi kepada coaching? Baik, untuk kegiatan insya Allah yang akan dilaksanakan besok pagi ya Pak Didi ya. Ya. Saya sebagai coach mempunyai target yang pertama itu menggali informasi Pak terkait persoalan utama apa yang dihadapi oleh coach. Kemudian yang kedua adalah prioritas apa yang harus dilaksanakan oleh si coach. Kemudian strategi apa yang diperlukan Pak, dan strategi yang perlu dipikirkan. Kemudian jangka waktunya, kemudian ukuran keberhasilannya itu seperti apa Pak? Misalnya dalam berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan itu jangka waktunya itu tercapai. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara apabila mendapatkan gangguan Pak. Seperti itu Pak, kira-kira Pak targetnya akan saya capai untuk besok. Bagus sekali Pak Gum. Dari prioritas yang jenengan kembangkan sangat bagus sekali, saya sepakat. Kemudian untuk membangun prioritas tadi, kira-kira nanti Pak Gum kan sudah mempunyai konsep pertanyaan berbobot ya? Iya Pak, iya. Yang nanti kiranya bisa membantu si coach untuk menemukan dan menggali kompetensi yang dimilikinya. Gitu kira-kira Pak ya. Betul Pak, betul. Kemudian bentuk penguatan yang akan Pak Humaidi lakukan untuk menguatkan si coach kira-kira apa Pak itu? Penguatan yang akan saya berikan untuk si coach besok pagi ya Pak ya. Saya akan meyakinkan bahwa si coach ini mampu dan sanggup Pak. Kemudian memberikan semangat untuk bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam dirinya Pak, menemukan solusi terkait yang dihadapi, kemudian menemukan masalah secara sendiri. Jadi di dalam praktek besok pagi itu saya hanya melanjutkan dan mempertegas dari ide-ide coach itu sendiri, kemudian memberi penguatan untuk menemukan masalahnya sendiri Pak. Iya. Macam bagus itu sekali ya. Pak Gum ya, bagus sekali. Semoga sukses Pak Gum ya. Iya Pak, sama-sama, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gum, sukses selalu. Ya. Selamat pagi Pak Humaidi. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini Pak? Selamat pagi juga Pak Agus. Bagaimana Pak, ada yang bisa saya bantu? Kelihatannya Pak Agus kurang bersemangat pada pagi hari ini Pak. Iya ini Pak, mohon maaf Pak. Saya jadinya mengganggu waktu Bapak ini Pak. Tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Humaidi bisa membantu saya Pak? Insya Allah Pak, insya Allah, siap dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi Pak. Ya solusi atau masukan mengenai tugas yang baru saja diberikan Bapak Kepala Sekolah kepada saya Pak. Oh iya saya ingat Pak ya. Kira-kira ada masalah dengan tugasnya Pak? Coba Pak bisa diceritakan apa yang sedang Pak Agus rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Bapak ingat Pak nggak ya Pak?
beberapa hari yang lalu Bapak Kepala Sekolah mengadakan briefing di pagi hari. Ya. Oh ya, saya ingat Pak, saya ingat. Dari briefing itu kan ada yang membuat Pak Agus tidak bersemangat lagi apa tidak Pak? Sebenarnya sih tidak serius sih Pak. Tidak serius yang bagaimana ya Pak ya, maksudnya Pak? Bapak ingat nggak, waktu itu saya diberi tugas untuk memilih serta membimbing murid untuk mengikuti lomba LCC matematika kan Pak? Oh iya, saya ingat Pak. Dan di briefing tersebut kan Pak Agus sudah langsung menolaknya kan ya? Lalu Ya. ada masalah apa Pak yang terjadi Pak di kemudiannya? Iya Pak, betul. Saya memang menolaknya waktu itu. Nah, saya sih memang waktu itu tidak bilang iya ataupun enggak sih Pak. Tapi pada siang harinya saya dipanggil untuk menghadap Bapak Kepala Sekolah Pak. Oh begitu ya. Lalu bagaimana tanggapan Bapak Kepala Sekolah dengan penolakan Pak Agus? Sebenarnya saya sudah mengutarakan alasan saya menolaknya Pak. Saya juga sudah mencoba memberi masukan juga bahwa kalau menurut saya sebenarnya yang paling pas untuk membimbing murid itu harusnya guru kelas 6 karena beliau memang bisa dikatakan menguasai seluruh materi matematika. Apalagi ditambah lagi saya sudah tua Pak, kan yang muda gak ada. Tapi Bapak Kepala Sekolah tidak mau menerima alasan yang saya utarakan Pak. Oh jadi begitu ya masalahnya ya. Kalau begitu coba saya tanya Pak Agus ini. Selama ini kan Pak Agus sudah pernah menjadi pembimbing siswa untuk lomba LCC matematika. Benar apa tidak Pak? Kalau masalah lomba sih dulu memang pernah Pak, tapi ya. Sudah agak lama sih. Kira-kira berapa lama itu Pak? Kira-kira berapa ya? Ya mungkin sekitar 2 tahun yang lalu Pak, di sekolah yang lama. Itu pun waktu itu saya cuma dapat juara 3. Kalau di sekolah ini seperti yang saya bilang tadi, rasanya kok saya sudah tua karena di sini kan banyak yang muda-muda ya Pak. Kalau di sekolah yang lama, saya kan sudah mengkader guru yang lain yang muda untuk menjadi pembimbing lomba itu sebagai pengganti saya. Nah, kalau di sini kan saya masih baru dan sebelumnya juga sudah ada pembimbing muridnya Pak. Sebenarnya kalau menurut saya ya Pak ya, Pak Agus itu belum terlalu tua lah. Saya perhatikan semangat mengajar Pak Agus itu masih sangat luar biasa. Murid-murid juga saya lihat cukup dekat dengan Pak Agus. Apa bukan itu yang menjadi pertimbangan kepala sekolah dalam memilih Pak Agus untuk menjadi pembimbing lomba? Kalau dipikir lagi ya mungkin saja alasan itu Pak. Kenapa saya nggak kepikiran ke sana ya? Memang sih selama ini yang saya rasakan ada beberapa murid yang bisa dikatakan cukup paham setelah mengikuti kegiatan pembelajaran saya Pak. Itulah Pak, betul. Mungkin harapan dari Bapak Kepala Sekolah kemarin adalah seperti itu Pak Agus, supaya dengan kedekatan murid dengan Bapak mampu memberikan motivasi yang lebih kepada murid sehingga mereka akan senang belajar matematika Pak. Iya juga ya Pak, saya pikir ada benarnya juga itu. Mungkin memang saya yang terlalu cepat menyimpulkan kali ya Pak. Lalu apa yang membuat Pak Agus merasa tidak nyaman selama ini? Terus terang, beberapa hari ini saya memang merasa kurang nyaman. Jadi resah, kemudian di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Jadi saya takutnya
saya tidak mampu memberikan hasil sesuai dengan ekspektasi Bapak Kepala Sekolah selama ini, Pak. Kan beliau pengennya kita mendapat juara umum, Pak. Iya, saya memahami Pak. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Agus saat ini? Ya, alhamdulillah sudah bisa cerita dengan Bapak, saya sedikit lega, Pak. Jadi saya sudah mulai bisa melepaskan beban pikiran yang ada di kepala saya sepertinya, Pak. Iya. Jika saya bisa menyimpulkan ini ya Pak ya, yang membuat Pak Agus merasa tidak nyaman adalah bagaimana jika siswa tidak mampu atau tidak mendapatkan juara ya Pak ya dalam lomba LCC Matematika kali ini. Begitu ya, kira-kira Pak Agus ya. Iya. Sedangkan panjenengan masih belum mengenali karakter siswa di sekolah, ini serta cara belajarnya. Betul apa tidak itu seperti itu Pak Agus? Iya, Pak. Memang seperti itu. Jadi kira-kira nanti saya akan ditegur lagi enggak ya sama Bapak Kepala Sekolah ya, Pak? Kalau menurut saya sih untuk masalah ini Pak Agus coba lakukanlah refleksi dan mempersiapkan diri. Jika kembali dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya. Pastinya beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Agus dalam mengajar serta mempersiapkan siswa, Pak. Mudah-mudahan ya, Pak. Iya Pak, harus itu. Dari cerita yang sudah Pak Agus sampaikan, kira-kira rencana Pak Agus ke depannya itu seperti apa, Pak? Gimana ya? Ya mungkin saya punya ide ini. Saya berniat menemui beliau kembali untuk membicarakan ini, Pak. Mungkin beliau juga akan memberikan solusi ya, Pak. Bagus itu, Pak. Selain itu, selain menemui Bapak Kepala Sekolah, ada hal yang lain yang ingin dilakukan oleh Pak Agus? Apalagi ya? Oh iya, saya juga akan mencoba memilih murid lah yang saya rasa berkompeten untuk bisa menjadi calon peserta lomba LCC Matematika. Sepertinya itu ya, Pak. Iya, bagus itu, Pak. Gini, Pak, setelah Pak Agus memilih murid kan ya yang kompeten, lalu bagaimana dengan proses berlatihnya siswa ke depannya, Pak? Mungkin setelah ini saya akan menemui Pak Danu, Pak. Saya akan mencoba mengajaknya berkolaborasi. Bisa membimbing murid, Pak. Supaya nantinya saya bisa mengarahkan murid untuk mampu belajar untuk persiapan LCC itu, Pak. Setuju saya, Pak, setuju. Ide bagus itu, Pak. Langkah yang bagus, tepat sekali, Pak. Alhamdulillah. Sekarang saya lebih lega lagi, Pak. Lebih plong lagi. Karena jujur saya takut salah langkah, Pak, dalam mengambil keputusan. Khawatirnya karena ini berurusan dengan atasan kita, ya beliau tidak berkenan atau yang lainnya, Pak. Syukurlah, Pak, kalau sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Agus rencanakan tadi ya, kira-kira komitmen apa yang akan Pak Agus lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Pak? Untuk hal itu sepertinya nanti ketika kegiatan belajar mengajar, saya akan mencoba memilih murid dengan kemampuan matematika yang cukup baik, yang nantinya akan saya seleksi lagi untuk mengikuti LCC ya, Pak. Sepertinya gitu, Pak. Bagus itu, Pak, bagus. Berarti Pak Agus sudah mempunyai inisiatif yang brilian menjemput siswa. Lalu dukungan apa yang Pak Agus butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut, Pak?
apa ya Pak? Ya mungkin yang ada dalam pikiran saya, yang mungkin bisa saya coba, seperti yang saya bilang tadi, saya akan mencoba berkomunikasi dengan Pak Danu yang serumpun dengan saya Pak. Iya. Minimal kita akan melakukan tes diagnostik dulu kepada siswa yang telah saya pilih, utamanya pada materi numerik ya Pak, agar nantinya saya bisa mengetahui kemampuan awal murid serta cara belajarnya ya Pak. Itu bagus itu Pak, bagus sekali itu. Semoga dapat segera terselesaikan ya Pak ya. Dan Pak Agus dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman kembali Pak. Ya, amin Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya. Saya bingung kalau nggak dengan Pak Kumedi yang mau mendengar keluh kesah saya, dengan siapa lagi Pak. Sekarang saya lebih banyak plongnya, lebih banyak leganya. Semoga nanti murid kita mampu memberikan hasil maksimal dengan sesuai dengan tujuan kita awal, yaitu bisa menjadi juara umum LCC ya Pak. Amin, amin, amin. Sama-sama ya Pak ya. Semoga murid-murid kita bisa menjadi juara umum lagi ya Pak ya, seperti tahun kemarin. Iya Pak. Oh iya Pak, kebetulan saya ada jam ngajar lagi nih Pak. Saya pamit ke kelas dulu ya Pak. Oh iya Pak, silakan Pak ya. Terima kasih Pak. Salam sehat dan bahagia Pak. Sama-sama Pak, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh Coach Pak Kumedi dan Coach Pak Agus telah selesai. Di sini saya sebagai pengamat akan memaparkan kegiatan pasca observasi. Di sini yaitu kegiatan refleksi kegiatan. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan dalam kegiatan coaching tadi yang telah dilaksanakan. Yang pertama, saya menyoroti kegiatan percakapan yang dibangun oleh keduanya. Saya menilai bahwa komunikasi dan bahasa yang dilakukan oleh coach dan coach sudah baik dan lancar, di mana percakapan yang dibangun oleh keduanya itu membuat suasana hidup. Kemudian gestur yang ditujukan oleh coach sudah menunjukkan kehadiran penuh atau presence. Di sini membantu si coach untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang ada dalam dirinya dan membantu coach untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Kemudian coach juga telah mengembangkan coach dalam memberikan pertanyaan pemantik yang berbobot. Di sini membantu si coach itu untuk menggali lebih dalam kompetensi yang ada di dalam dirinya untuk dapat berkembang. Kemudian coach juga telah menuntun si coach untuk dapat menemukan solusinya sendiri permasalahan yang sedang dihadapi. Catatan terakhir dari saya yaitu praktek coaching sudah baik, sudah menggunakan alur tirta. Semoga praktek seperti ini tetap dapat dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya yang bisa membantu orang lain. Sekian dari saya, terima kasih.